Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bab 7 daerah kebanggaanku, topik B kondisi perekonomian di daerahku. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya bagaimana memenuhi kebutuhannya tersebut. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dikatakan kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia adalah segala hal, baik berupa barang atau jasa. Di dunia ini, hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal seorang diri, melainkan mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, adapun 3 bentuk aktivitas perekonomian. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan segala aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan aktivitas penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Pelaku distribusi disebut dengan sebutan distributor. Nah, yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, di mana kegiatan konsumsi merupakan aktivitas setiap individu saat memakai atau menggunakan barang dan jasa yang sudah diproduksi oleh produsen. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi dikenal dengan sebutan konsumen. Adapun contoh aktivitas usaha ekonomi manusia. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian merupakan contoh aktivitas usaha yang menekankan kepada pengelolaan tanah dan bercocok tanam. Kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan suatu jenis aktivitas usaha yang menekankan kepada pengelolaan lahan dengan tanaman-tanaman keras atau jangka panjang. Yang ketiga adalah peternakan. Peternakan merupakan jenis aktivitas usaha yang merawat dan mengembangbiakkan hewan-hewan tertentu. Nah, contoh yang keempat adalah perikanan. Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Contoh yang kelima adalah pertambangan. Pertambangan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batu bara. Contoh yang keenam adalah perdagangan, di mana perdagangan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen. Yang ketujuh yaitu perindustrian, di mana perindustrian merupakan suatu aktivitas ekonomi yang mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, contoh yang terakhir adalah jasa atau layanan, di mana jasa atau layanan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang tidak menghasilkan suatu barang atau produk, melainkan sebuah jasa. Contohnya, jasa angkutan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa fotografer, dan masih banyak layanan jasa lainnya. Adapun faktor-faktor yang menghambat aktivitas ekonomi,
Yang pertama adalah kondisi geografis. Yang kedua adalah sumber daya. Adapun faktor-faktor yang mendukung kondisi perekonomian. Yang pertama adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Dan yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kondisi perekonomian di daerah kita? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua, mengolah sumber daya alam dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan inovasi. Yang keempat, memelihara sarana dan prasarana, berinvestasi, dan yang terakhir mengikuti perkembangan teknologi.